Fitri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pak Guntur, terima kasih Pak Mutadi. Mungkin sebelum kita mulai ini sedikit soft reminder karena hari ini fokusnya adalah teknis. Nanti Bapak Ibu mari mengikuti karena tentu nanti ada pendalaman teknis tentang modifikasi sedikit tentang psikologi nanti. Maka kemudian partisipasi Bapak Ibu nanti di setiap sesi teknis diharapkan bisa mengikuti sehingga nanti di akhir kita bisa ada link yang kita kirim nanti yang untuk Bapak Ibu isi sebagai feedback dan evaluasi pelatihan hari ini, baik teknis hal-hal atau poin yang mana yang mungkin kita perlu perjelas begitu. Mungkin kita bisa langsung ke pemateri kita ini, Pak Guntur udah siap, langsung kami persilakan. Monggo Pak Guntur. Terima kasih. Ya, langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan untuk proses bagaimana pelaksanaan EUAS nanti. Bisa share dulu materinya. Ya. Jadi mekanisme pelaksanaan EUAS nanti semester genap tahun 2019-2020. Jadi yang pertama tentu saja ada namanya proses review ya. Proses review di sini pelaksanaannya hampir sama dengan EUTS. Jadi untuk dari universitas itu menyarankan dengan menggunakan daring ya. Kemudian untuk manual EUTS-nya Bapak Ibu bisa unduh untuk di repositori dari situsnya ini ljm.wms.ac.id /repository, atau bisa juga pada saat bisa juga di bit.ly ya bit.ly presentasi pendampingan EUTS. Jadi untuk mekanisme lebih jelasnya memang ada di presentasi pendampingan EUTS ya. Dan untuk pelaksanaan proses review itu dilakukan di luar learning management system dari psikologi. Ya, ini pelaksanaannya hampir sama seperti EUTS yang kemarin kita sudah lakukan. Nah, untuk EUAS ini ya, jadi kami anggap untuk proses review sudah bisa difahami ya. Artinya dari setiap dosen bisa melakukan hal tersebut. Akan tetapi nanti kalau misalkan tidak melalui daring bagaimana? Karena ada beberapa dari prodi memang yang tidak masih menggunakan daring, ada juga yang menggunakan tatap muka atau offline ya. Jadi itu dipersilahkan dari LJM. Yang penting ada namanya proses review di situ. Sehingga untuk untuk dokumentasinya itu akan lebih jelas di situ ya. Nah, untuk pelaksanaan EUAS ini ya yang paling penting adalah menyiapkan portal dari EUAS ini ya dengan menggunakan psikologi. Jadi platform yang disepakati oleh universitas ini untuk sementara ini adalah menggunakan psikologi. Jadi bukan menggunakan Google Classroom ataupun Edmodo ya. Yaitu dengan kenapa kok disepakati dengan menggunakan platform psikologi, karena terkait pengumpulan dari kartu peserta ujian yang dimana pada LMS dari Google Classroom atau Edmodo itu belum belum ada fasilitas itu, sehingga di psikologi digunakan psikologi sebagai alat untuk memfasilitasi pengumpulan tugas
yaitu mengumpulkan kartu ujian sebelum mengerjakan soal UAS. Ya. Adapun kartu ujian itu nanti akan diunduh itu melalui situs star.ums.ac.id dan aplikasi STAR. Tentu saja sebagai prasyarat untuk mendapatkan kartu ujian, mahasiswa harus ya membayar SPP. Ya. Nah, hal ini terkait dengan masalah keuangan ya. Cuma di sini kita berupaya, artinya berupaya di UAS ini memang tidak bisa 100% mengatasi hal itu. Jadi bisa jadi dari mahasiswa itu memang ada yang pasti ada yang belum bisa melakukan pembayaran SPP. Nah, yang jadi di sini nanti kita hanya sebatas mengupayakan ya untuk mengontrol bagi mahasiswa harus mengupload atau mengunduh istilahnya harus mengupload atau ya mengumpulkan kartu ujiannya ya sebelum melakukan pengerjaan soal UAS di situ. Nah, dengan menggunakan platform psikologi itu ada namanya pengaturan student completion yang dimana ketika mahasiswa mengerjakan soal UAS itu harus mengumpulkan tugas atau mengumpulkan kartu ujian terlebih dahulu. Ketika mahasiswa tidak bisa mengerjakan atau mengumpulkan kartu ujian, ya kartu peserta ujian tersebut, maka peserta tersebut tidak akan bisa mengerjakan soal ujian akhir semester. Nah, untuk pelaksanaan EUAS ini dilaksanakan tanggal 6 sampai 18 Juli. Nah, tentu saja untuk pelaksanaan itu sudah semakin mendekat. Kurang lebih sekitar 1 minggu ya, kurang lebih itu ya. Jadi portal LMS ini harus segera disusun, artinya dibuat ya untuk pelaksanaan EUAS ya. Karena untuk prosedur ini memang nanti mahasiswa harus mengupload ya atau mengumpulkan kartu ujian ya sebelum mereka melakukan mengerjakan soal ujian akhir semester. Ya, untuk pedoman acuannya itu nanti Bapak Ibu bisa mengunduh ya terkait dengan karena di sini masih menggunakan misalkan pengumpulan tugas dan sebagainya, membuat soal dengan menggunakan quiz or test atau menggunakan buat soal dengan menggunakan assignment itu masih mengacu pada manual EUTS untuk dosen dan GCM bagian A serta manual EUTS untuk mahasiswa bagian B yang dimana itu nanti akan diunduh di situsnya ljm.ums.ac.id pada repository. Nah, untuk manual EUS untuk dosen, panitia, dan GCM serta mahasiswa yang terkait dengan pelaksanaan EUAS ini ya pada penyediaan portal LMS Psikologi itu nanti bisa diunduh di sini ya di bit.ly/manual/EUAS ya. Karena saya tadi melihat di repository dari LCM belum menyediakan hal itu. Atau Bapak Ibu biasanya sudah dapat informasi terkait masalah ini, nah maka itu sebagai pedoman manual EUAS. Ya, langsung saja di sini nanti saya akan coba mencontohkan bagaimana menyiapkan portal Learning Management System dengan menggunakan psikologi. Yang pertama memang harus menyediakan, maksud saya harus membuka terlebih dahulu ya course yang dahulu menggunakan EUTS. Jadi di sini dalam pembuatan course atau penyiapan portal LMS ini itu menggunakan course yang sudah ada yaitu course EUTS. Ya, hanya saja nanti kita akan mengubah nama dari course EUTS itu sehingga akan bisa dipakai untuk ujian EUAS ya. Sebagai contoh saja langsung pada prakteknya ya, ini langsung saya buka psikologi di sini. Jadi nanti kalau di manual EUAS itu Bapak Ibu langsung mengklik mata kuliahnya ya. Jadi mata uji kuliahnya langsung diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengklik pada course option di situ ya.
di bagian course option di sini, kemudian edit info. Nah, ini kalau mengeditnya masuk ke satu kelas ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu men-setting, misalkan membuat, kemarin kita menggunakan UTS-nya itu menggunakan akun Bapak Ibu dosen masing-masing ya, itu maka settingannya seperti ini. Jadi masuk ke kelas course yang EUTS, kemudian edit info, kemudian baru mengganti course name-nya ini. Ya. Nah, course name-nya ini diupayakan diganti dengan, kalau saran saya adalah menggunakan ujian. Jadi tidak UTS tadi diganti menjadi ujian. Ya, ini tadi UTS ya misalkan ya, diganti dengan ujian. Ya, agar untuk membedakan mata kuliah yang yang reguler, mata kuliah yang diambil ya, kelas mata kuliah yang diambil dengan ujian. Jadi memang untuk mencirikan biar mahasiswa tidak bingung. Ya. Nah, atau dengan cara lain untuk mengubah nama tersebut, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun misalkan akun prodi ya, misalkan di situ isinya tentang course UTS semua ya, seperti ini. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik pada My Courses di situ. Jadi courses, kemudian My Courses. Jadi ada dua cara, yang tadi masuk ke ruang kelas atau kelas course EUTS tadi dan mengedit info ya, edit nama ya di situ. Course option, kemudian edit info. Nah, kalau yang cara kedua ini, Bapak Ibu langsung lewati courses ya, pada menu courses, kemudian masuk di My Courses di situ tadi. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah data atau course EUTS ya selama 1 semester. Jadi kalau Bapak Ibu masuk lewat courses di menu courses di sini, memang tidak bisa menampilkan semua courses di sini. Ya, karena ini terbatas tampilan previewnya. Maka saran saya adalah melalui courses kemudian My Courses untuk editnya. Ya, kalau di sini kan cuma terbatas ya seperti ini, tidak sampai banyak gitu ya. Maka sarannya adalah courses kemudian My Courses tadi. Courses, kemudian My Courses. Oke, jadi nanti akan muncul beberapa course EUTS. Nah, nanti kita akan coba editing, misalkan ini yang belum bisa edit ya. Jadi contohnya di sini FKIP, Biologi, UTS, Anatomi Tumbuhan. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengedit ya. Cara ngeditnya tidak perlu masuk ke kelas tersebut, tetapi klik dulu pada tanda gear di sini, kemudian edit. Ya. Di mata kuliah tersebut ada tanda gear, kemudian edit di situ ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, maka tinggal Bapak Ibu ubah. Nah, UTS ini misalkan diganti ujian. Seperti itu. Kemudian baru diklik save. Jadi di sini course-nya ini khusus untuk ujian ya. Ujian akhir semester. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu masuk ke kelas tersebut. Jadi ini diubah dulu semua. Jadi mata kuliah ini yang EUTS ini diubah semua menjadi nama ujian. Ya. Nah, boleh nama ujian atau tes ya, silahkan. Ya. Di mana nanti diisi di dalam course ujian ini terdiri dari EUTS ya, data EUTS sama data EUAS. Ya. Nah, ini misalkan saya masuk ke kelas ini, kita akan editing atau menyiapkan portal ya, menyiapkan folder untuk meletakkan soal UAS. Nah, kalau kemarin di pendidikan biologi
Di sini saya memberikan pengarahan, yaitu bisa dikasih apa namanya, pengantar ya, dengan menggunakan page ya. Nah, ini tergantung dari prodi masing-masing ya. Kalau langsung folder saja silahkan di situ. Yang lain dulu ini kok. Kayaknya beda ini. Nah, misalkan ini ya, BB Closely aja lah. Ini saya ganti. Kemudian di save. Jadi hanya mengganti nama course tersebut ya, untuk penyiapan dari portal EUAS. Kemudian masuk ke course tersebut. Nah, di sini nanti untuk page selamat datang mungkin bisa disesuaikan dengan kalau mau ditambahkan silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, yang paling penting adalah di sini. Ini kan data berkas untuk UTS kemarin ya, jadi folder soal UTS kemarin ini seperti ini. Nah, kalau di course ini terdiri dari 2 dosen pengampu, sehingga di sini untuk soalnya dibuat terpisah ya, jadi soalnya dibuat terpisah. Hal ini untuk mempermudah nanti dalam pembackupan dari nilai dari mahasiswa. Jadi biar nilai mahasiswa tersebut tidak bercampur ya pada dosen pengampu tersebut. Nah, ini kan dosen pengampu Saring Marsudi ya. Kemudian di sini dosen pengampunya Sri Hartini. Nah, di sini ini data EUTS kemarin ini bisa dibuat unpublish ya. Jadi berkas tersebut dibuat unpublish. Jadi tidak terlihat ya. Jadi biar mahasiswa tidak bingung ya. Nanti ya dikerjakan yang mana. Nah, misalkan di sini ya, di sini ini karena sudah saya kasih available after ya, jadi dia akan tetap ada ya, walaupun ini kan settingan yang kemarin ya. Jadi settingan kemarin saya munculkan seperti ini sehingga tidak bisa di unpublish. Nah, caranya gimana kalau misalkan biar nggak repot? Tapi kalau yang punya Bapak Ibu tidak diatur, di setting di available after-nya di sini, ya, ini kan ada tulisan available after ya, jadi atau di bagian folder itu, di sini posisinya, nah di sini tinggal pilih aja unpublish gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini buat unpublish, ya bisa juga ya. Kalau tadi cara tadi nggak bisa, maka dibuat unpublish tadi. Nah, kalau di sini kan langsung unpublish nggak bisa. Nah, maka harus melewati, karena tadi ada posisinya ada durasi ya, jadi durasi. Kalau kemarin tidak diatur durasinya, durasi munculnya folder tersebut, maka langsung diklik tanda gear tersebut, kemudian unpublish di situ. Tapi kalau di sini kan karena di sini saya setting ya, after ya, jadi dia akan muncul folder ini setelah tanggal sekian. Nah, ini harus disetting, yaitu diklik edit. Pada menu edit di situ, kemudian availability-nya baru diatur di sini, unpublish. Ya. Nah, kalau sudah di unpublish ini, artinya di sini sudah kosong ya, jadi mahasiswa tidak akan bisa melihat berkas soal untuk UTS di sini. Nah, sekarang kita akan menyediakan membuat folder ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus membuat folder ya, folder, yaitu di add material. Untuk page-nya ini anggap aja ini nggak ada gitu ya. Ini karena ini tergantung dari prodi masing-masing mau dikasih page selamat datang dan sebagainya untuk informasi terkait
bagaimana mengerjakan ujian semester itu ya, ini bisa di close ya. Misalkan ini di saya buat display on new page ini display inline ya. Kemudian di sini saya buat unpublish ya. Misalkan ini nggak ada ya. Jadi misalkan di punya Bapak Ibu hanya folder ya, folder UTS. Nah, folder UTS itu sudah di semua posisinya unpublish. Nah, sekarang kita akan membuat folder baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik add material, kemudian add folder. Saya kira ini sudah bisa ya, jadi untuk membuat folder di psikologi. Kemudian di sini kita ketik EUAS ya. Jadi kita beri nama EUAS. Nah, posisinya di sini publish, tidak apa ya. Jadi nggak masalah, ini kita pilih publish saja. Kita create. Nah, setelah kita membuat folder di sini, maka langkah selanjutnya kita masuk ke folder tersebut. Nah, di dalam folder tersebut kita perlu membuat namanya tempat pengumpulan kartu ujian. Ya. Jadi untuk membuat tempat pengumpulan kartu ujian di situ, kita harus membuat dengan menggunakan assignment. Ya, jadi mengumpulkannya dengan menggunakan assignment. Di manual EUS itu sudah ada langkah-langkahnya. Di sini saya memperjelas saja. Add materials, kemudian di situ Bapak Ibu bisa pilih add assignment. Di add assignment di sini Bapak Ibu silahkan bisa memberikan nama ya. Kalau di sini saya di sini saya beri nama atau saya sesuaikan dengan manual EUAS yang ada di modul atau manual EUAS yang sudah dibagi ke Bapak Ibu. Nah, ini namanya tempat pengumpulan kartu ujian. Jadi di situ kita beri nama tempat pengumpulan kartu ujian. Nah, di sini isinya apa? Nah, ini keterangan terkait bagaimana harus mengumpulkan kartu ujian. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan, mempertegas ya, artinya karena untuk student completion itu kelemahannya kalau menggunakan LMS psikologi ini, mahasiswa bisa mengupload apa saja ya. Jadi entah itu gambar, entah itu teks, yang penting mereka posisinya upload ya atau submit ya. Posisinya dia yang penting submit, maka dia bisa akan mengerjakan soal ujian. Nah, maka dari itu mungkin perlu dipertegas di sini. Ya, dipertegas misalkan kalau contoh di sini, silakan kumpulan kartu ujian ya. Silakan kumpulkan kartu ujian. Kemudian Anda di sini untuk dapat untuk akses ya, mengerjakan soal UAS ya, misalkan ya. Misalkan kartu ujian yang tidak valid ya, atau ya bisa dikatakan abal-abal ya. Jadi kartu ujian itu kan kadang mahasiswa ngupload sak senengnya dewe ya. Jadi istilahnya karena untuk sistem LMS ini tidak bisa menseleksi ini sesuai dengan kartu ujian apa tidak di situ. Maka di sini kontrolnya memang kalau mau lebih ketat lagi adalah dari panitia ujian ya. Jadi kontrol mahasiswa ini sudah mengumpulkan atau belum. Nah, maksudnya mengumpulkan kartu ujian ini sudah sesuai dengan kartu ujian yang sebenarnya atau hanya kartu ujian duplikasi. Nah, bisa jadi mahasiswa pinjam kartu ujiannya temennya terus di-upload di situ ya. Nah, itu di psikologi belum bisa mengontrol itu. Sehingga perlu ada namanya panitia untuk mengontrol ini. Ya, untuk mempertegas, atau nanti di sini bisa ditambahkan ya kartu ujian yang tidak valid ya, misalkan di sini ya.
misalkan akan menyebabkan ya setelah dicek secara manual oleh panitia gitu ya, dapati yang tidak valid setelah dicek panitia, maka ya, maka hasil ujian misalkan di sini, kalau di sini apa? Tidak dikoreksi ya. Jadi hasil UAS tidak dikoreksi dan dinilai. Nah, di sini ada keterangan hasil ujian tidak dikoreksi dan dinilai. Seperti itu. Ya, ini untuk mempertegas saja ya, mungkin bisa ditambahkan bold gitu ya dan sebagainya. Misalkan seperti ini diberi keterangan bold atau dipertebal ya. Jadi artinya ini untuk mempertegas bahwasanya kartu ujian itu akan dicek secara manual oleh panitia. Ya. Maka hasil ujian yang tidak valid tersebut ya, akan tidak dikoreksi dan tidak dinilai ya, seperti itu. Kalau mencegah mereka tidak bisa mengerjakan itu nggak bisa ya, karena dari mahasiswa dari sistem ini ketika dia sudah mengupload sesuatu itu secara otomatis akan bisa membuka akses dari soal ujian akhir semester tersebut. Nah kemudian di sini untuk pengaturan berikutnya adalah kategorinya ini kita buat ungraded ya. Jadi tidak dinilai ya. Kemudian due date-nya tidak perlu diisi. Ya, kemudian langsung aja untuk period ini bisa disetting ya, kalau perlu disetting ya, karena biar nanti untuk semester ke depan ya, misalkan masih menggunakan daring, maka ini dia akan tersimpan di arsip ya, atau di repository dari psikologi ini. Jadi perlu menggunakan setting dari period ya, period jangka waktu pelaksanaan perkuliahan ya itu ya. Nah selanjutnya di sini untuk komen ini kita disable aja, kita nggak perlu ya. Kemudian langsung di create. Ya jadi seperti ini. Jadi untuk tempat pengumpulan kartu ujiannya dalam bentuk assignment. Nah langkah selanjutnya baru kita membuat folder ya, folder untuk tempat soal ya di sini. Misalkan di sini kita beri nama berkas soal mata kuliah apa gitu ya. Kalau dosen pengampunya ada 2, ini cukup ditulis soal mata kuliah ya, mata kuliahnya apa di situ ya. Tapi kalau dosen pengampunya 1, maka bisa langsung ditulis berkas soal mata kuliah kemudian dosen pengampu misalkan seperti itu. Ini misalkan karena di sini ada 2, maka di sini cukup berkas soal mata kuliah. Ya, seperti itu. Kemudian nanti bisa dikasih ya, silahkan kerjakan soal UAS dalam folder ini, misalkan situ. Silahkan kerjakan soal UAS dalam folder. Nah, untuk folder ini ya, untuk folder ini kita perlu mengatur tanggal pelaksanaan ujiannya. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya jadwal pada mata kuliah ini sudah jelas, jadwalnya sudah ditentukan, tanggal berapa, jam berapa, maka silakan langsung disetting di situ. Jadi date-nya ini bisa langsung disetting sesuai dengan jadwal pelaksanaan ujian akhir semester tersebut pada mata kuliah tersebut. Misalkan dilaksanakan pada tanggal 6, ya. 6 Juli di situ ya. Kemudian jam berapa? Misalkan dimulai dari jam 8 pagi, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini nanti Bapak Ibu perlu memberi add end date ya. Jadi memberi batas waktu folder ini akan tampil atau tampak ya ke mahasiswa ya. Jadi kapan folder soal ini muncul di di akunnya atau ketika mahasiswa membuka itu akan muncul kapan ya, dan tertutup kapan gitu ya.
Jadi ini untuk mempertegas atau mendisiplinkan mahasiswa dalam mengumpulkan soal ujian. Ya, jadi menggunakan add and date. Ya. Kapan berakhir folder ini akan tertutup? Maka misalkan kalau sesuai dengan aturan fakultas, universitas di situ 3 hari ya. 3 hari. Nah, misalkan tanggal 6 berarti mungkin tanggal 8 di situ. Jamnya jam berapa? Misalkan 24 jam ya. Jadi pas tanggal jam 8 ya. 8 pagi. Kemudian availability-nya di sini kita pilih yang publish during that rank ya. Nah, di sini kita setting yang paling bawah di sini. Jadi selama rentang tanggal sekian sampai tanggal sekian ini adalah mahasiswa bisa mengerjakan atau mengumpulkan atau mengerjakan soal tersebut. Tapi kalau sudah di luar tanggal ini, maka mahasiswa tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut. Jadi ini tidak bisa mengumpulkan soal tersebut. Nah, di sini kita klik create. Ya, seperti itu untuk pengaturannya di berkas. Nah, untuk panitia mungkin hanya bisa menyampaikan, misalkan kalau mau biar dosennya pengampunya aja yang mengupload, nah ini mungkin sampai di sini nggak masalah ya. Karena di sini udah aman ya, jadi sudah terpublish pada tanggal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, kalau misalkan dosen pengampu ingin mengupload ya di dalam berkas soal mata kuliah tersebut. Nah, ketika mahasiswa kita misalkan masuk ya, ini masuk ke folder berkas soal. Nah, misalkan dosen membuat membuat soal ya di sini dengan menggunakan assignment ya, misalkan ya. Berarti di sini add material di dalam folder berkas soal mata kuliah, kemudian add assignment. Ya, bisa add assignment, bisa add test or quiz ya. Jadi silahkan ya. Ini kita coba buat ya. Nah, di sini misalkan soal mata kuliah. Nah, ini dosen pengampunya siapa? Kalau misalkan ada 2 ya kita harus buat 2 di sini. Dosen pengampu, dosen A gitu ya, dosen A gitu. Nah, di sini soal gitu ya. Misalkan di sini kita tulis soal. Ya, untuk due date-nya di sini, ini untuk student completion ini tidak berfungsi. Jadi ketika kalau Bapak Ibu men-setting di sini, ini nggak akan berfungsi ketika diaktifkannya student completion. Ya. Karena memang nanti untuk pengontrolan batas waktu selesai atau belum, itu di folder tadi, ya folder berkas tersebut. Jadi kalau folder itu sudah tertutup, maka ini nggak bisa dikerjakan atau bisa dikumpulkan di situ. Akan tertutup juga. Jadi siswa tidak akan bisa mengupload soal tersebut. Nah, kemudian di sini kita isi kategorinya. Nah, ini monggo mau diisi kategori. Di sini misalkan kita buat ya, create new grading kategori. Misalkan kita buat di sini untuk UAS gitu ya. Jadi biar nanti data nilainya, misalkan kalau pilihan ganda gitu akan muncul di gradebook. Ya, di sini kategorinya kita buat isi UAS gitu ya. Kemudian periodenya ini untuk membatasi agar kelas ini nanti setelah periode ini selesai maka dia akan tersimpan di arsip. Nah, ini di setting ya. Untuk setting di sini saya kira sudah banyak paham ya, ketika itu harus men-setting di grade setup di situ ya. Nah, kemudian ini kalau sudah, nah ini ada apa ini? Lock. Ya, jadi kunci ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan tadi yang disediakan UMS itu 3 hari ya untuk mengerjakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yakin mahasiswa saya selesai dalam waktu misalkan 1 hari saja, nah itu bolehlah ya. Kalau misalkan panitia kan men-settingnya misalkan 3 hari gitu ya. Nah, kalau dosen ingin men-setting soal ini dikunci pada 1 hari, itu silahkan, nggak masalah. Jadi misalkan di sini log ya, log on-nya kalau tadi kan dari tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. Maka di sini dari dosen ya, misalkan dosen men-setting misalkan tanggal 7 di situ ya.
tanggal 7 selesai. Ya, jadi ini mahasiswa nggak bisa ngupload soal ya, ngupload jawaban ya pada tanggal lebih dari tanggal ini. Nah itu silahkan ya. Jadi bisa disetting seperti itu. Nah kemudian diklik create. Ya, kalau sudah. Ya, seperti itu. Jadi itu batasannya. Jadi kalau misalkan, tapi kalau mau yang masukkan panitia, monggo saja, silahkan. Ya, jadi soal misalkan di-upload panitia, tapi nah di sini caranya tadi seperti tadi. Tapi kalau dosen pengampunya yang mengupload sendiri juga nggak masalah ya. Tadi posisi kita kan tidak dibuat unpublish ya. Nah, ini secara otomatis dia unpublish sendiri. Kenapa? Karena di folder EUAS ini sudah secara otomatis dia akan publish, akan muncul soal ini ketika tanggalnya sudah yang sesuai dengan yang disetting tadi. Jadi aman ya, bisa dikatakan aman. Jadi kalau misalkan dosen lupa unpublish, nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting panitia di sini harus sudah menyediakan berkas soal di sini. Maksudnya udah disetting sesuai dengan jadwal pelaksanaan UAS pada mata kuliah tersebut. Nah, sekarang kalau sudah siap di sini ya, maka nanti panitia tinggal men-setting di add material di sini. Student completion ya. Student completion itu untuk jadi biar mahasiswa itu tidak bisa langsung mengerjakan soal, tapi harus mengumpulkan kartu ujian dulu, baru kalau sudah baru mengerjakan soalnya. Nah, ini klik aja option. Ya, jadi di option ini untuk langkah-langkahnya untuk men-setting biar nanti mahasiswa harus mengumpulkan kartu ujian dulu baru mengerjakan soal, maka di sini perlu diatur ya, student completion. Yaitu pada klik option, kemudian student completion ya. Kemudian kita tambahkan add requirement ya. Nah, di sini yang pertama adalah tempat pengumpulan kartu. Member mas harus apa? Harus make a submission. Ya. Seperti itu, make a submission. Kemudian add requirement lagi. Nah, untuk yang kedua ini baru bisa mengakses berkas soal mata kuliah tadi ya. Jadi ketika student atau mahasiswa sudah mengumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengerjakan soal. Selama soal ini kalau belum aktif ya nggak bisa ya, tapi ini istilahnya apa ya, akan muncul, akan aktif ketika tanggal pelaksanaan ujian pada mata kuliah tersebut. Kemudian di sini member mas harus apa? Nah, di sini bisa harus komplit ya di sini. Jadi posisinya harus komplit. Nah, jangan lupa ini dicentang ya. Kalau ini sudah, jangan lupa requirement must be completed in sequential order di sini harus ya ini. Kenapa? Karena ini kalau nggak dicentang, mahasiswa masih bisa mengklik berkas soal mata kuliah. Ya, ini tujuan dicentang ini adalah untuk mengurutkan, jadi biar dari atas lalu ke bawah seperti itu. Nah, kalau sudah ada keterangan sini, save change. Nah, di sini sudah selesai ya, pada prinsipnya sudah selesai di sini. Ya, jadi portal EUAS sudah siap untuk didistribusikan atau ke mahasiswa di situ. Ya, jadi nanti ketika mahasiswa mengerjakan, ya harus ngupload dulu ya soal. Nah, di sini kita bisa memantau peserta yang sudah mengupload ya. Jadi kalau sudah mengupload di sini ada persentasenya. Karena kadang kebanyakan ketika mahasiswa diberi tugas gitu ya, yang dibuka hanya tugasnya, jadi materinya nggak dibuka. Nah, itu kadang ketika perkuliahan kan seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan terkait dengan penyiapan portal EUAS ya di psikologi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo Pak Fitri bisa difasilitasi.
Atau Pak Fitri ada yang tambahkan? Mungkin lanjut dulu Pak. Ya monggo Bapak Ibu, terima kasih Pak Antur. Yang mau mungkin bertanya dulu sampai pada pembuatan folder ini, silakan di unmute sendiri yang mau bertanya. Nanti bisa kami respon. Bapak Ibu untuk penamaannya tadi materinya kita sudah kirim ya Pak Guntur ya, biar penamaannya tidak terlalu banyak berbeda ya. Gimana Pak? Materi Pak Guntur ini loh. Gimana? PPT-nya nanti bisa di-share tuh. Oh bisa. Iya, biar nanti penamaan dan seterusnya itu tidak terlalu berbeda. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh tanya Pak Fitri? Ya, silakan Pak Sigit, monggo. Students progress itu nanti kalau siswa misalnya satu persatu begitu progresnya ada gitu? Ya, itu kalau misalkan mahasiswa sudah mengumpulkan kartu ujian, nah itu nanti biasanya 50%. Oh, gitu. Nanti kalau berkas soal belum dilakukan, maka nanti posisinya tetap 50% gitu. Misalkan soal belum dikerjakan. Sesuai dengan pemenuhan stepnya itu Pak Sigit. Setiap langkahnya nanti kerekam sampai nanti 100% gitu Pak Sigit. Iya. Berarti kalau ini 100% ya? 50-50 ya? Nah itu tergantung jumlah ininya, stepnya itu. Ya, step ordernya itu ya. Nah yang mungkin jadi pada saat pembuatan soal, kalau di sini kan berkas soal sudah disiapkan, maka biasanya jadwal harus sudah punya dulu kan gitu. Untuk membuat berkas soal mata kuliah ini harus sudah siap jadwal per mata kuliah tersebut. Jadi memang harus punya kemarin kalau di panitia itu apa Pak Fitri? Jadwal ini ya, jadwal timeline. Jadi jurusan perlu memastikan timeline jadwal dari urutan mata kuliahnya secara detail sebelum nanti kemudian di post. Jadi nanti dosen tinggal masukin soal di berkas soal mata kuliah ini. Jadi ini wajib, ini bukan dosen pengampu ya yang membuat. Ya panitianya nanti Pak. Jadi panitia, karena kalau dosen itu kadang jurusan. Kalau dosen itu dikhawatirkan tidak dibuat dibuat jadwal date rank-nya tadi ya, date rank-nya itu. Nah, jadi masalah nanti dibuat publish. Nah, mahasiswa karena di sini masalahnya ini menggunakan course EUTS, di mana di sini sudah banyak mahasiswa yang bergabung di sini. Pada join ya. Udah pada join. Jadi kalau misalkan ada kesalahan sedikit, misalkan soal di dalam bentuk publish gitu ya, wah udah bocor nanti soalnya. Maka dari itu panitia harus benar-benar mengontrol untuk portal EUAS ini ya. Jadi benar-benar sering untuk di cross check gitu ya. Karena kadang ada ya perlu dipertegas juga, diperjelas untuk dosen pengampu harus memasukkan soal di berkas soal mata kuliah gitu ya. Jadi seperti itu. Terus Pak Guntur, di berkas soal MK itu kan tadi sudah ada end date dan sebelumnya itu kan sudah dibatasi semua, ya? Nah, soal yang kita masukkan ke situ sebetulnya kalau tidak usah dibatasi sudah terbatas belum? Ini nggak bisa Pak, otomatis. Sebentar ya Pak ya, saya buka ya. Ini kan tadi belum saya buat student completion. Belum saya buat student completion, jadi masih bisa disetting. Nah, ini sekarang sudah saya buat student completion. Nah, ini kita cek ya. Apakah bisa diberi batas waktu? Nah, ini di sini nggak akan bisa Pak. Jadi kalau sudah student completion sudah dilakukan, itu ini nggak bisa, secara otomatis akan mendisable. Jadi nggak bisa disetting. Nah, ini dia due date-nya mati Pak. Nah, ini ada keterangan nih. Cannot enter due date ya for item that contains student completion rules. Ya, jadi di sini tidak bisa diaktifkan karena sudah dikontrol sama di folder depan tadi, gitu, sama code student completion tadi. Makanya untuk pengontrolan batas waktu pengumpulan itu ya harus sudah jelas dari panitia
harus ada koordinasi dengan dosen pengampu. Kalau dosen pengampu minta 2 hari, ya panitia harus membuatkan 2 hari di situ. Jam berapa sampai jam berapa. Jadi hari pertama, misalkan ujian untuk mata kuliah ini nanti berapa jam waktunya yang diberikan. Nah itu dikembalikan ke dosen pengampu. Jadi panitia bisa men-settingkan batas waktu itu di folder berkas soal mata kuliah tersebut. Jadi biar apa namanya? Karena kalau nanti yang dosen pengampu nanti bisa nanti nggak disetting ya, bahaya malahan. Mendahului jadwal, seragam ya, intinya biar ada keseragaman karena jadwalnya banyak begitu. Sebelum mungkin kita tunggu pertanyaan lain, mengingatkan kembali Bapak Ibu peserta untuk lihat di chat Zoom ini sudah kami share untuk presensi dan responsi kegiatan siang ini, mohon diisi Bapak Ibu, tinggal diklik itu online. Mungkin kita tunggu kalau ada, kalau tidak mungkin langsung ya Pak Guntur lanjut ke. Tanya dulu Pak Guntur. Silakan Pak Dodi. LPIK. Monggo Pak Dodi. Ya baik, terima kasih. Untuk LPPK rencana soalnya 1 soal, multiple choice. Nah, yang saya tanyakan ini jelas nanti langkahnya. Yang pertama buat akun EUTS, ujian UAS ya, untuk kemuhamadiahan. Nah, setelah kita sudah mereview soal yang kita sediakan, katakanlah 50 soal, selanjutnya nanti teknisnya untuk biar bisa diakses ke seluruh prodi dan juga ke dosennya. Nah itu yang saya tanyakan, dosen masing-masing dengan sudah ada data mahasiswanya. Soalnya seragam nggih Pak? Satu Gimana? Soal nggih Pak? Satu soal seragam nggih Pak? Iya seragam. Oh nggih. Bisa langsung direspon Pak Guntur. Itu untuk tahun kemarin yang EUTS kemarin gimana Pak? Itu apa? Kalau EUTS sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ada yang dibuatkan oleh prodi, ada yang mandiri. Oh gitu. Artinya ini berarti masih Berarti ini terpusat pada LPIK ya? Iya, kalau bisa. Untuk pembuatan. Ya, biar bisa mantau juga, Pak. Oh gitu. Ya, berarti kan yang membuat akunnya adalah LPIK ya. Jadi nanti untuk pembuatan e-course-nya berarti mulai dari awal, Pak. Oh, jadi membuat baru. Jadi misalkan buat course ya, kemudian langkahnya itu seperti ini. Jadi buat courses gitu ya. Ya. Kemudian my courses. Ya. Kemudian nanti masuk ke create a course ya di situ. Jadi nanti mungkin namanya diganti. Nah, ini create course ya. Create course. Nah, nanti create course di sini nanti Pak Dodi tinggal membuatkan course untuk mata kuliah ini. Ini untuk materinya sama semua apa gimana, Pak? Iya, sama, satu soal. Oh, satu soal. Nah, nanti tinggal buat course name-nya di situ. Nah, di sini course name-nya apa? Kemudian otomatis kan di sini membernya kosong ya, Pak ya, Pak Dodi ya. Berarti nanti tugas dari LPIK adalah membagikan kode akses di situ. Oh, gitu aja ya. Nah, jadi ini tinggal dibuatkan aja, misalkan mata kuliah apa, Pak? Kemuhamadiahan. Nah, Kemuhamadiahan. Nah, Kemuhamadiahan ya. Di sini misalkan kelasnya bebas ya, Pak ya? Ya, all. Berarti di sini semester genap 2019 sampai 2020. Kemudian subjek area di sini saya other ya. Kemudian levelnya di sini undergraduate aja. Nah, kemudian diklik create. Ya, jadi buat dari awal Pak Dodi. Ya. Seperti ini. Kemudian lupa.
course name-nya jangan lupa dibuat ada kata ujian gitu ya, biar nanti mahasiswa bisa membedakan, biar bisa membedakan itu mata kuliah untuk ujian, course untuk ujian atau perkuliahan. Nah, kadang ada dosen materi. Materi. Nah, itu yang jadi nanti biar nggak membingungkan peserta atau mahasiswa tersebut ya. Jadi misalkan ini ditambahkan ujian kemuhamadiyahan ya, misalkan ya Pak ya, atau tes atau ujian akhir ya, atau bebas lah namanya. Atau di sini kalau ujian akhir. Atau boleh pakai UAS Pak. Jadi UAS, karena kan di dalamnya ini baru ya Pak, tidak ada berkas dari berkas UTS kemarin. Iya. Benar nggak Pak? Jadi di sini baru boleh kasih misalkan UAS kemuhamadiyahan di situ. Iya. Nah, misalkan seperti itu. Saya save. Nah, setelah itu nanti tinggal caranya sama seperti tadi, mulai dari membuat folder EUAS ya. Boleh dibuat folder itu ya. Nanti prosesnya atau bisa langsung juga nggak masalah ya. Jadi misalkan harus buat folder dulu ya Pak, folder EUAS itu. Harus buat folder EUAS di situ. Ya, langkahnya seperti tadi. Nah, nanti dosen-dosen yang berkaitan dengan kemuhamadiyahan nanti suruh bergabung di kode akses ini Pak. Oh iya. Pak Nadi. Nanti panjenengan bisa mengangkat admin ya. Jadi mereka disuruh dosen-dosen tersebut disuruh bergabung terlebih dahulu dengan menggunakan kode akses ini. Setelah itu baru jenengan angkat sebagai admin. Sampun paham ya Pak untuk yang mengangkat admin. Nah, yang ini Pak Guntur. Kalau sudah punya bank soal, katakan 50, nah ini yang kita belum pengalaman. Bank soal ya? Untuk rencananya kan rencananya gini. Nanti bank soalnya katakanlah kita share 50, nanti suruh ngerjakan 30. Misalnya begitu. Terus yang selanjutnya kita buat ketika mengerjakan satu soal itu tidak bisa kembali lagi. Sekali kerjakan. Itu bisa. Syaratnya gitu ya. Jadi kalau sudah mengerjakan satu soal nggak bisa. Iya, nomor satu nanti langsung. Sudah waktunya kita sekali saja. Itu nanti buatnya pakai add test or quiz Pak. Di sini. Jadi gini ya, ini nanti saya coba di sini ya, ini soalnya di akunnya ini saya coba pakai akun saya karena di sini belum ada bank soalnya. Bisa contohkan gitu Pak? Caranya sebenarnya simpel terkait dengan itu. Ini itu pakai apa namanya? Quiz or test ya, multiple choice gitu Pak? Ya, multiple choice. Misalkan jawabannya dari ngendi aku ora ngerti. Enggak no Pak, sudah otomatis kok, dibuat otomatis. Coba ngerti. Internetnya agak perintah soalnya suratnya. Ya mau dijabar Mbak. Internetnya agak lambat. Di lab kenceng loh Pak, di lab loh. Tapi ini nggak tahu dari pagi. Yes, engkau Pak Guntur yang LPIK dhewe diundang. Gitu Pak Guntur. Biar cepat. Pak. Kita yang tekniknya itu. Terus yang selanjutnya Pak Guntur. Ini kunci jawabannya sudah otomatis di situ nanti.
kunci jawaban apa Pak? Untuk Ya itu tadi multiple choice tadi loh. ya sudah Pak, otomatis. Nah ya. J. Jadi Nanti sudah ada ngerekap nilainya sendiri. langsung gitu. Dosennya kan sudah otomatis sudah dapat nilainya gitu. Sudah. Iya. Jadi Oh, Pak Guntur nggih. J Pak. Nanti teknisnya saya hubungi yang tadi. Nanti kelamaan di sini. Jadi loh. Jadi prinsipnya seperti ini Bapak. Jadi nanti pada saat add question kan udah buat quiz gitu. Nah nanti tinggal diklik aja, ini sedikit sepintas, kemudian import from question bank. Nah ini from question bank. Jadi jenengan harus buat bank soal dulu di situ. Ya, dimasukkan di situ semua ya. Oke. Kemudian bisa dipilih. Tapi kalau untuk import from question bank di sini dipilih Pak. Jadi soalnya tidak semua dipakai gitu ya. Oh iya. Jadi dipilih soalnya yang mana yang mau tidak bisa acak. Ini misalkan soal umum misalkan nih, saya pilih. Sebentar. Ini kan saya klik. Nah, kemudian select question bank. Nah, di sini kan number of question. Jadi ada 5 soal yang mau dikeluarkan itu berapa soal di situ? 3 umumnya. Misalnya 3 di situ. Jumlah persoalannya berapa di situ? Jadi misalkan 2 gitu ya. Atau misalkan 10 misalkan. Nah, itu seperti itu. Jadi langkahnya seperti ini Pak, gampang sekali. Jenengan buat dulu quiz or testnya, kemudian di sini kan minta add question Pak. Benar kan? Yeah. Add question, kemudian from question banks. Yeah. Di sini. Nah, nanti jenengan klik aja random question di sini. Yeah. Ada pilihan random question. Nanti di sini pilih bank soalnya. Nah, ini misalkan soal umum ya, ini misalkan ya. Saya centang ini, ada centang di sini. Ini nyimpennya bank soalnya di resources, Pak. Di resources yang akun ya, di resources yang kita buat penyimpanan ya di akunnya kita. Nah, di sini kemudian pilih select question bank. Nah, nanti tinggal dengan biasanya di sini kan di question bank itu ada 5 soal. Di sini ada per 5, berarti ini jumlah soal tersebut ada 5 di dalam question bank itu. Kalau misalkan yang saya buat di situ ada 50, berarti di sini 50. Okay. Nah, yang mau jenengan keluarin itu berapa soal di situ. Oh ya. Nah, nanti tinggal di setting berapa di situ. Kemudian poin per questionnya berapa poinnya di situ. Kalau misalkan 10 ya 10. Kemudian pilih add question di sini. Okay. Ya, seperti itu, Pak. Udah selesai. Oke. Okay. Jadi nanti tinggal jenengan setting pengaturannya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya ya bolehlah nanti saya mampir ke ya. ngecek. Ngecek. Ngapain Pak? Oke, terus. Ada lagi ada lagi yang disampaikan? Monggo Bapak Ibu yang masih mungkin ada pertanyaan Pak, kita tunggu. Tapi Pak Guntur. Pon. Tapi lanjut saja. Ya, saya lanjut ya. Monggo silakan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita selesai membuat student completion, di sini perlu dipahami untuk tes atau quiz setelan yang ada di setting tadi ya, untuk pengaturan kapan mahasiswa mengerjakan itu untuk settingan di atas mahasiswa hanya mengunggah, fungsinya adalah untuk mengunggah kartu ujian. Jadi nanti untuk tes or quiz tadi nanti ya disetting lagi ya, disetting sesuai kapan submitnya, dimulai submitnya, kemudian batas pengaturan kayak tadi, misalkan dibuat per waktunya dibuat berapa menit dan sebagainya. Untuk tes or quiz ini ya tentu disetting ulang ya, tetap disetting tersendiri ya, maksudnya disetting tersendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang paling penting adalah mahasiswa biasanya kan ini karena kita menggunakan
course yang menggunakan yang EUTS ya, biasanya mahasiswa itu kendalanya adalah lupa password. Yang jadi masalah itu. Nah, sehingga agar panitia itu tidak agar mahasiswa itu tidak double akun ya, maka panitia perlu membantu mahasiswa tersebut. Ya. Ada dua cara. Yang pertama, panitia atau dosen membantu mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa mengupayakan sendiri untuk meriset password punya akun psikologinya masing-masing. Jadi cara pertama di sini ini sebenarnya sudah ada di manual EUAS ya, sudah diberikan langkah-langkahnya. Di sini saya memperjelas saja. Nah, di sini yang pertama adalah masuk ke mata kuliah EUAS yang di mana mahasiswa tersebut akan mengerjakan soal. Ya, langkah pertama itu. Jadi Bapak Ibu pilih mata kuliah yang mau mahasiswa tersebut yang lupa password, misalkan di mata kuliah misalkan di sini anatomi fisiologi ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih members, klik members. Klik members di sini. Nah, untuk mencari mahasiswa tersebut, Bapak Ibu kan nggak mungkin, ini kan satu isinya lah 90 mahasiswa. Kelamaan ya. Kalau misalkan kita searching satu-satu gitu, next, kelamaan. Nah, ada cara pintas ya, yaitu dengan menekan tombol Ctrl plus F ya. Ctrl dan F pada keyboard. Ctrl dan F di members ya, di menu members di sini. Ctrl kemudian tekan F. Ya. Tekan tombol F. Maka akan muncul pencarian seperti ini. Tinggal ketik aja nama mahasiswa tersebut atau NIM. Bisa pakai nama atau NIM ya, kalau misalkan lebih kalau ketika mahasiswa diminta ketika memasuk ke course EUTS atau UAS itu menggunakan NIM, maka Bapak Ibu tinggal ketik aja NIM-nya A20 misalkan 170063. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, ini dia. Akan terblok. Seperti itu. Atau misalkan 9 misalkan 7 misalkan di sini NIM-nya berapa ya? Misalkan coba yang sini. Nah, 55 misalkan ya. Nah, kalau di sini nggak bisa, tinggal next saja. Nah, misalkan 55 di sini ya. Nah, ini dia. Jadi memang lebih cepatnya gitu. Kalau nggak pakai NIM, biasanya lupa ada yang nggak pakai NIM ya pakai nama di situ. Ya, seperti itu. Kemudian nanti di bagian gear-nya ini tinggal diklik apa namanya change password. Ya. Jadi, nah di sini Bapak Ibu perlu mengganti password dari nama mahasiswa tersebut. Jadi kalau misalnya mahasiswa tersebut lupa passwordnya, Bapak Ibu buatkan yang baru 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Ya. Nah kemudian klik submit. Kalau sudah diganti, jangan lupa nama emailnya ini dan passwordnya dibagikan, diinformasikan ke mahasiswa tersebut. Nama email, akun email kamu, akun psikologinya ini, passwordnya ini. Nanti dia ketika dia masuk login ke menggunakan akun yang ini, nanti dia bisa mengganti password sendiri. Ya, di situ di setting ya. Di settingan di akunnya dia akan bisa mengganti password yang baru di situ. Jadi cara pertama seperti itu Bapak Ibu. Jadi menggunakan change password ya. Nah, change password ini kadang ada yang tidak tersedia. Nah, ini kebetulan tersedia semua ya. Nah, ini contohnya ini. Devi Nur Widianti A4 2017. Nah, ini nggak bisa. Tuh, ini kok nggak ada change password-nya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini jadi masalah nih ya, karena dia memprivat akunnya dia. Jadi Devi ini dia mengsetting privat akun dia. Nah, ini kalau dia lupa ya
dia harus pakai cara kedua, yaitu mereset password secara mandiri. Itu ada di manual bagian B, manual EUAS bagian B yang sudah diinformasikan ke Bapak Ibu semua kemarin di LCM ya, informasi undangan, dan itu kan ada pedoman manual EUAS. Nah, di sini Devi Nurwidianti ini ya, ini nggak bisa dosen atau admin membantu mengganti password. Nah, maka dia harus mengupayakan sendiri mereset password secara mandiri. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan emailnya lupa gitu ya. Emailnya lupa, passwordnya lupa, ya udah. Yang jadi masalah itu. Kalau emailnya lupa, passwordnya lupa, ya berarti dia harus membuat akun baru. Dan tentu saja Bapak Ibu harus membagikan kode akses ini lagi, ya. Kode aksesnya ke mahasiswa tersebut, gitu. Ya, kenapa memang kok dipersulit, kok harus mereset dulu, tidak membuat akun aja terus kita akan dikasih kode akses, karena takutnya nanti double akun, Bapak Ibu. Double akun nanti ketika ngoreksi bingung yang ngoreksi, ini yang dipakai yang mana gitu. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Nah, ini yang pertama forgot your password, jadi ketika login, sign in gitu ya, itu ada keterangan kan suruh memasukkan email ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu minta email dan password. Nah, di situ kalau lupa atau nggak bisa, malah pilihnya adalah forgot your password. Nah, di awal nanti seperti ini. Ketika mau sign in ke psikologi, pasti minta email dan password. Nah, selanjutnya kemudian baru akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu memasukkan alamat email yang sudah terdaftar di akun tersebut. Nah, ketika mahasiswa tersebut memasukkan email, nanti silahkan langsung klik send my login info. Nah, selanjutnya, ini nanti akan terkirim ada keterangan informasi atau link reset password. Reset password itu akan terkirim ke email mahasiswa tersebut. Nah, ini posisinya misalkan di sini alamat email ya. Nah, ini misalkan ada informasi, ini ada informasi email masuk di situ. Nah, mahasiswa klik aja di situ, nama psikologinya. Kalau misalkan nama password ini nggak muncul, pesan dari psikologi nggak muncul di email tersebut, berarti email tersebut tidak atau belum terdaftar ke psikologi. Artinya alamat akunnya itu keliru. Nah, dia kalau seperti itu ya berarti harus membuat akun baru di situ. Karena dia alamatnya aja lupa, kemudian passwordnya juga lupa kan gitu ya. Nah, itu harus membuat akun baru. Kalau misalkan alamatnya ingat, ya udah benar, tapi passwordnya yang lupa, itu masih aman, masih bisa di reset. Tapi kalau dua-duanya lupa nggak bisa. Ya, itu kalau misalkan tadi posisinya si mahasiswa tadi di privat ya psikologinya, jadi dosen tidak bisa membantu mereset password dari mahasiswa tersebut. Kemudian setelah diklik pesan dari psikologi, nanti akan muncul link ya di tengah ini. Nah, ini diklik ya. Kemudian nanti akan muncul reset password. Nah, nanti mahasiswa klik aja login. Nah, setelah login nanti diminta muncul halaman membuat password baru. New password, kemudian ketik ulang password baru tersebut. Nah, setelah itu baru submit. Nah, sudah selesai di situ. Jadi itu cara kedua. Jadi mahasiswa mereset password secara mandiri. Ya. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Fitri. Kalau mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pelaksanaan. Baik, Pak Guntur. Monggo Bapak Ibu sekalian. Di sesi akhir ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini untuk yang menghendaki materi PowerPoint-nya hari ini sudah saya share di chat Bapak Ibu. Nanti juga bisa di-share via email Bapak Ibu. Jangan lupa juga mengisi presensi dan responsi di Google Form yang kita sudah share juga di chat Bapak Ibu. Ya, untuk yang di depan ini nanti diganti ya Bapak Ibu. Ini tadi kalau yang saya kirim tadi itu UTS ya tadi.
tadi keliru ya. Ini harusnya diganti UAS ya seperti ini. Jadi biar gak bingung. Pak Fitri keliru ya Pak, yang di awal tadi belum saya Oh iya, ganti. awal diedit nanti Pak. Nanti ya. dikirim ulang nggak apa-apa Pak, tak share Oh, lagi. gitu. Iya, nanti aja nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Pada prinsipnya mahasiswa diminta untuk mengupload kartu ujian, gitu. Jadi itu untuk sebagai istilahnya gerbang awal terkait dengan pembayaran SPP di situ. Karena untuk saat ini informasi yang didapat itu kalau nggak salah 80% yang sudah membayar di situ. Kalau ini sebagai sharing juga Bapak Ibu, Pak Guntur juga sosialisasi juga itu sudah, kalau untuk bahasa Inggris juga kita share di grup-grup kelas itu, jadi mereka tidak mendadak juga tahunya, baik juga. Iya, karena itu lebih humanis juga ya, nggak kaget juga, sehingga ya bisa persiapan. Ya, makanya di sini dicoba. Ya, Pak. Makanya ketika pelaksanaan tanggal 6 sampai 18 di sini informasi untuk harus upload kartu ujian itu harus kartu ujiannya wajib ya, betul. Wajib. Ini untuk bahasa Inggris sudah Pak, sudah di-share. Sudah ya. Iya, walaupun tidak secara detail tapi di informal di WA Pak Guntur gitu. Ya sebenarnya, monggo. Perbedaan UTS sama UAS itu satu diantaranya ada student completion ya. Student completion. Sama pengaturan ini Pak, folder itu lebih. Ya kalau memang ininya memang mendasarnya di student completion itu. Ya. Dulu kok enggak ya? Karena dulu belum diwajibkan untuk mengumpulkan kartu ujian, kan biasanya di akhir semester Pak. Oh, gitu, untuk pembayaran SPP-nya itu. Biasanya ada yang sampai di pembayaran diberi kesempatan sampai ujian akhir semester, sebelum ujian akhir semester. Deadline akhirnya ya. Deadline akhirnya ya. Mungkin pagar akhirnya ya ini Pak Sigit, melalui karena online jadi pagarnya lewat online juga. Ya. Cuma yang upload kartu peserta ujian itu ya abal-abal ya. Nah, itu sebenarnya tinggal kembali ke panitia sih Pak. Karena kalau dari LCM itu hanya bisa mengupayakan, ya silakan caranya seperti ini untuk ya tinggal kita ketegasan dari prodi. Makanya tadi pada saat saya membuat untuk tempat pengumpulan kartu ujian itu perlu dipertegas ya. Jadi kalau memang kartu ujian itu nanti akan dicek secara manual oleh panitia gitu. Jadi itu untuk istilahnya meden-medeni lah. Istilah untuk nakut-nakuti mahasiswa ya. Jadi biar mahasiswa benar-benar serius gitu. Dan kalau nggak ditanggapi kalau nggak dikasih keterangan ya, misalkan seperti ini, kartu ujian yang tidak valid ya akan menyebabkan hasil UAS tidak dikoreksi dan dikoreksi. Ya. Jadi walaupun dia sudah mengumpulkan tapi abal-abal gitu ya, dia ngerjakan UAS, dia nggak akan dikerjakan, nggak dikoreksi, nggak dinilai di situ. Kalau perlu ada info, apa ada info yang belum bayar dari keuangan ke itu tadi Pak, sampai saat ini baru 80%. Penuh ya. Mahasiswa yang belum bayar itu prodi apa tahu? Itu nggak tahu Pak, saya kurang paham itu masalah itu. Ya. Itu kemungkinan sih ya harusnya harus ada komunikasi, tapi biasanya ya itu masalah ini sih Pak. Kalau dia belum nyetak kartu ujian, ya berarti dia belum pembayaran belum beres. Belum beres. Ya mungkin alternatifnya tadi secara kontinu kita share ke mereka, kan lebih non formal via WA dan seterusnya, jadi bisa punya waktu begitu. Kalaupun nanti misalkan terkait kesulitan dana atau terdampak COVID dan sebagainya, kan itu bisa dikomunikasikan dengan bagian keuangan ya. Artinya mungkin
exception-nya nanti ya. dispensasi dan sebagainya mungkin bisa. Yang penting mahasiswa bisa ujian dulu kan gitu. Kita sebagai dosen, soal yang masuk ya mestinya kita koreksi semua tanpa bisa memisahkan itu yang bayar dan yang belum. Nah makanya itu Pak, ini istilahnya meden-medeni lah. Nek wedi ya Pak ya. Nek wedi, nek Harusnya ora wedi nah itu. Nah itu sebenarnya dari pihak kemarin, dari pihak keuangan itu ini hanya sebagian apa ya, gerbang awal ya. Jadi titik awalnya di sini gitu untuk untuk penseleksian mahasiswa yang sudah bayar sama yang belum. Nanti untuk lebih perketat lagi pada saat pengisian KRS. Nah itu kan nggak mungkin bisa itu. Kalau mereka belum bisa membayar maka nggak bisa isi KRS di situ. Seperti itu. Jadi ini ya memang ini kan upaya ya, karena kemarin itu dari LCM itu dengan pihak IT itu sudah mengkomunikasikan, kan dulu menggunakan UMS itu sudah punya namanya open learning gitu. Nah, open learning itu kan sudah bisa dikatakan punya UMS ya. Kemudian ingin diintegrasikan, sudah berkomunikasi dengan pihak IT terkait bagaimana mengintegrasikan database mahasiswa ke open learning terkait dengan pembayaran SPP dan sebagainya untuk akses ujian dan sebagainya gitu ya. Ternyata memang tidak bisa dengan mudah gitu ya, karena untuk platformnya atau codingnya itu sudah berbeda dari awal di situ. Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk mensinkronkan antara database dari keuangan atau BAA ke open learning di situ. Nah, daripada menghabiskan waktu yang maksudnya belum tentu bisa, maka ya alternatif solusinya untuk menjembatani itu ya menggunakan psikologi di situ. Karena di psikologi ada fasilitas student completion. Sedangkan seperti Google Classroom atau Edmodo itu belum difasilitasi hal tersebut. Kecuali Moodle ya Pak ya. Kalau Moodle mungkin masih bisa, karena seperti Fakultas Kedokteran tadi, dia punya sistem learning management system sendiri Pak. Jadi punya platform. Iya, platform sendiri. Jadi khusus untuk kedokteran itu punya platform sendiri. Sehingga tadi tidak dari kedokteran itu tidak menggunakan psikologi. Gitu. Tapi yang pada prinsipnya penggunaan psikologi ini kan dikarenakan karena tadi itu untuk membentengi atau sebagai benteng ya istilahnya untuk penseleksian mahasiswa yang sudah punya hak untuk ikut UAS sama yang belum di situ. Ya. Jadi monggo ada yang atau Pak Mutadi ada ya? Mau ditambahkan? Pak Mutadi bisa atau Bapak yang lain yang mau menambahkan, monggo. Ini PPT-nya nanti di-share di grup LCM ya? Jadi Pak. Ini di chat juga sudah saya share Pak. Ini coba saya share juga. Saya share dulu ya Pak. Saya share sekarang nggak? Ya punya saya ini nggak apa-apa. Ya, cuman salahnya tadi di awal sih tadi. Openingnya aja. Nanti dikasih note aja Pak. Cuman awal aja tadi. Apa tak bisa nggak ya? Di chat sudah tak share tapi. Sudah ya? Sudah. Sekarang yang di WA coba saya share. Tadi udah dikoreksi Pak yang UTS tadi. Ini yang telanjur kekirim belum? Depannya. Wah. Saya kelupaan. Wah. Ya mungkin itu ada, kalau tidak ada mungkin bisa sudah jelas Bapak Ibu. Presensinya jangan lupa. Monggo Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi dan responsi, ada di chat juga, di chat Zoom. Tinggal diklik Bapak Ibu untuk evaluasi
kita hari ini, pelatihan kita hari ini. Pak Sigit sudah saya share ya di WA ya Pak ya. Udah ada akun ini. Yeah. Ya. Bisa tinggal main. Siap Pak, main siap. Ya. Cadangan Bu Irma. Ini Bu Irma juga ada kok. Oh, Bu Irma nih di memonitor. Mungkin Pak Mutadi ada yang disampaikan, Pak, ditambahkan. Prof. Pak Mo baru istirahat. Saya pikir apa yang sudah disampaikan Pak Guntur dan didampingi Pak Fitri sudah mewakili semua untuk persiapan EWAS. Nanti LPPIK tadi memang perlu pendampingan itu. Memang ide kami di LJM, LPPIK itu memang sebaiknya memanfaatkan gitu tes secara online itu lebih efisien dari sisi pembiayaan, juga lebih hemat. Jika nanti mungkin gitu kita akan lebih intens untuk pendampingan di LPPIK terutama di semester ke depan, gitu. Karena di semester depan kebijakan pimpinan kayaknya psikologi dan open learning diwajibkan di semua prodi. Jadi ya, Bapak Ibu yang belum familiar, belum gitu ya, terampil dengan dua platform itu, ya nanti kita belajar bareng-bareng. Dan insya Allah tim dari LJM termasuk tim e-learning yang sekarang presentasi Pak Guntur, Pak Fitri nanti juga akan gitu banyak terlibat untuk mendampingi gitu teman-teman dosen yang lain untuk mengupgrade kemampuannya. Itu gambarnya. Dan pengalaman EUTS nanti menjadi pelajaran agar EWAS ini lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan kita siapkan di folder psikologi untuk EWAS. Jadi seperti tadi proses reviewnya di luar psikologi, tapi proses untuk pelaksanaan ujiannya memanfaatkan psikologi. Itu gambarannya pelaksanaan untuk UAS kali ini. Dan untuk masalah keuangan itu sebetulnya kemarin kita minta tolong IT dan keuangan karena itu core bisnisnya mereka untuk mengantisipasi gitu kalau ada kreativitas mahasiswa kan untuk lolos atau tidak menyelesaikan administrasi. Ya kita hanya membantu. Kita di sini mendampingi berupaya agar gitu peluang-peluang itu tidak banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa yang masih yang belum kreatif, yang masih standar gitu. Mudah-mudahan tidak banyak melakukan. Tapi informasi dari Pak WR2 sudah 80% mahasiswa yang menyelesaikan administrasi keuangannya, sehingga ya mudah-mudahan dengan pelaksanaan EWAS ini kita bisa mengawal sebaik mungkin. Dan kebijakan untuk semester ini kan tidak ada semester pendek, tidak ada remedi, dan nanti kita akan fokus Juli Agustus itu untuk persiapan penyiapan kuliah di semester depan, sehingga tidak ada gitu aktivitas semester pendek dan remedi. Dan diharapkan bagi yang kehadirannya 75% ke atas dan kemudian mengikuti ujian, ya itu mungkin kebijakan dari pimpinan universitas kan nilai C kan gitu. Dan kecuali bagi yang kehadirannya kurang, monggo gitu masing-masing diberi kewenangan untuk mengambil keputusan untuk memberi nilai. Saya pikir itu Bapak Ibu, terima kasih gitu kepada Pak Guntur dan Fitri yang telah mengawal, dampingi gitu untuk pendampingan EWAS kali ini gitu. Saya akhiri dan saya kembalikan ke Pak Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mutahdi. Mungkin ini kita sudah di akhir. Last reminder buat Bapak Ibu untuk mengisi form presensi dan responsi di chat nanti, termasuk nanti materinya kita akan kirim juga di email Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya selaku host dan co-host bersama Pak Guntur hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita sambung di kegiatan yang lain untuk kaitannya dengan EUTS atau UAS yang lain. Terima kasih. Begitu Pak Guntur.
Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 12-13 orang Pak Guntur. wabarakatuh.